Bahasa kami di medis tuh LSL, laki suka laki. Nah, pernah dengar nggak Ibu? Nyun sewu, luar biasa itu kaumnya Nabi Lut itu. Nah, jadi itu ternyata menjadi penyumbang utama terbesar kejadian HIV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah dan wabil khusus Bapak Dr. Haji Solihin Prastio, spesialis penyakit dalam, yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir bermajelis di ruangan musola pesantren Quran Rumah Yatim Bina Rohama dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, amin Allahumma. Ibu-ibu semua sehat ya? Iya. Kembali yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Yang rezekinya seret semoga lancar. Amin. Yang punya utang semoga cepat lunas. Kayak keras banget ya umumnya ya. Iya. Yang banyak urusan, banyak masalah, semoga Allah mudahkan, Allah berikan solusinya. Amin Allahumma amin. Baik Ibu sekalian, Jumat kemarin, Jumat kelima itu libur karena pas hari raya Idul Adha, dan kemarin kan pas penyembelihan hewan kurban. Kami sampaikan berkat dukungan kerjasama ibu-ibu semuanya, itu alhamdulillah pelaksanaan kurban ini berjalan dengan lancar. Ada yang kurban sapi, ada yang kurban kambing, bahkan ada yang kurban perah. Ada. Yang mana yang kurban perasaan? Yang jilbab apa ini? Jilbab pink atau merah? Kalau enggak pink atau merah. Dan puncak ibadah di bulan Dzulhijjah itu kan ibadah haji dan ibadah kurban. Kita doakan kawan-kawan yang sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan semoga mereka tetap sehat, selamat sampai ke Metro, kemudian diterima amal-amalnya dan juga menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Kita yang kurban, semoga diterima kurban kita sebagai penghambaan seorang hamba kepada Khalidnya. Alhamdulillah, ini hadir ibu saya, orang tua saya, Ibu Hajah Supoyo, Ibu Tatik Malindawati. Dia adalah ibu saya yang membesarkan saya, yang menjadikan saya seperti ini adalah Ibu Tati Malindawati, apa dikenal dengan Ibu Supoyo. Kecil saya dimomong, diasuh oleh beliau, dirawat, bertangga dengan Ibu Umi Syukuriyah Jamane Semono. Terima kasih Ibu, semoga amal baik Ibu kepada kami dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan balasan yang lebih baik, karena firman Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada
balasan balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Saya sampaikan tentang hasil kurban kemarin. Ini ada Ibu Haja Sugiyarti yang ikut kurban, kemudian ada Ibu Haja Ita dan yang lain-lainnya. Enggak saya sebut satu persatu karena enggak cukup korban kita dapat 31 ekor kambing. Sehingga kemarin kita makan bersama kambing. Sapinya dapat 1. Sehingga kalau di total 1 sapi 7 orang plus 31 kambing berarti ada 38 yang kurban bersama kita. Alhamdulillah, kita doakan semoga amalnya diterima. Tahun yang lalu itu 28, tahun sekarang ada 38 peningkatan 10. Pada bapak kameramen seorang IT lupa sampean karena banyaknya tertumpuk-tumpuk oleh nanti ya Allah ya Rabbi sampai lupa nggak memberitahu. Gitu. Baik, seperti halnya dalam undangan dalam pamflet flyer yang akan menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini adalah Bapak Haji Dr. Solihin Prastio, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau ini adalah putranya Ibu Bidan Bu Sukamti. Iya. Kok Bu? Itu beliau yang jilbab putih, putra kesayangannya yang soleh tenang. Seorang dokter yang soleh yang sampai ke tanah seberang, sampai ke mana itu Palestina atau Suriah itu untuk kemanusiaan. Nah itu beliau itu, dan kemudian mengambil spesialis penyakit dalam dan punya klinik Hadi Wijaya. Hah? Lah iya. Salah, yang betul Hadi Mulya Husada. Kalau ngomong apa? Salah. Yang bilang Hadi Wijaya salah. Yang benar Hadi Mulya Husada. Gitu. Dan anak-anak yatim kita ini banyak pertolongan dari beliau. Anak-anak kita kalau berobat di klinik Hadi Mulya Husada itu gratis, Bu. Gratis. Itu sunat ya gratis. Baik yang sudah disunat atau yang belum disunat. Gratis. Terima kasih Bapak Dr. Pras, semoga saja amal soleh Ibu Haja Sukamti, semoga usahanya juga bisa mengantarkan sukses dunia dan akhirat. Baik, pengajian ini mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dr. Haji Solihin Prastio dipersilahkan sampai dengan jam 5:15. Nah, biar jam 5 karena mondo ngasarnya itu agak molor, maka juga jadwalnya juga agak molor. Baik, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji kehadiran kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini ya, ibu-ibu ini temanya pengajian ibu-ibu ya. Alhamdulillah ada ibu-ibu plus ibu saya ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu ujian berat bagi anak adalah merawat ibunya ya. Dan berbuat baik kepada orang tua itu memang ternyata ujiannya luar biasa bagi saya sendiri maupun bagi ibu mungkin juga. Memang tapi pahala surga bagi yang bisa tentunya membahagiakan kedua orang tuanya, sehingga semoga saya termasuk orang-orang tersebut. Segala puji kita panjatkan kepada Allah. Kita semua diberikan kesehatan ya, ibu-ibu semuanya. Kita alhamdulillah sekarang sudah bisa melepas masker ya Bu. Dulu kita ingat luar biasa 2-3 tahun ya Bu ya, 2020 saya tuh lulus Ibu, terhantam lulus terus pas Covid Bu. Jadi angkatan saya 9 orang penyakit dalam, kita nyebut lulusan Covid. Gak bisa wisuda Bu, wisudanya sekolahnya 4 tahun setengah, wisudanya lewat online. Subhanallah, qadarullah, kita semua adalah termasuk orang-orang yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah tentunya dengan waktu dan hidup kita, usia kita yang masih diberikan. Nah, banyak sekali ya ibu-ibu orang-orang terdekat kita, orang kesayangan kita, tetangga kita, setiap hari di desa, di kelurahan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un pas saat Covid ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah oleh Pak Jokowi sudah dinyatakan sebagai endemis Bu. Jadi Covid itu masih ada. Sama dengan penyakit-penyakit yang lain Bu, kayak malaria, tuberkulosis, mungkin HIV itu akan menetap ada mungkin sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sekarang disebut bukan pandemi lagi, tapi epidemi Bu. Jadi kalau pandemi itu seluruh dunia kena dampaknya, tapi kalau endemi itu hanya di daerah tertentu. Nah, kita masih diberikan kesempatan mungkin walaupun sakit-sakit sedikit, sakit gatal, gatal digaruk ya Bu. Sakit gatal, sakit macam-macam, insya Allah semoga Allah memberikan kesembuhan pada kita. Dan kita nikmati Bu, disyukuri. Karena nikmat sehat itu ternyata hanya bisa dirasakan ketika sedang sakit. Jadi luar biasanya gitu Bu ya. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah itu banyak membicarakan tentang contoh sakit, contoh peperangan. Contohnya apalagi Bu, wabah, sakit itu kan sering banyak kita dengar hadis-hadisnya ya Bu Ibu ya. Kemudian dulu pas saat pandemi menghantam, kita ingat Ustadz Uwas banyak sekali menyampaikan hadis-hadis tentang wabah. Kemudian mengenai peperangan jelas banyak sekali. Kemudian mengenai hadis akhir zaman itu banyak sekali kita temui hadis-hadis seperti itu. Tetangga, kenapa kok tetangga ya? Kalau padahal zaman Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu kan orang tetangganya itu jauh-jauh ya Bu ya. Ternyata sekarang tetangga itu udah rapat banget ya Bu. Jadi artinya bahwa pertumbuhan jumlah manusia di seluruh dunia itu luar biasa sekali. Dan itu menjadikan pelajaran kita bahwasanya apa yang Rasulullah sampaikan akan sangat bermakna bagi kehidupan kita umat akhir zaman ini. Salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai dengan akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah tersebut. Alhamdulillah, sebelumnya juga saya haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Mustoto MPDI atas kesempatannya. Biasanya saya yang sering repoti Ustadz Mustoto Ibu. Jadi Bu Tati, alhamdulillah Bu Tati juga luar biasa. Saya sahabat Ibu dari lama, sering Ibu bilang Bu Tati dan lain sebagainya. Saya kurang seberapa mengenal tapi dari Ibu yang sering dan luar biasa, ternyata juga dekat sekali hubungan dengan Ustadz Mustoto. Ya ternyata kebaikan itu Ibu atau
frekuensi antar orang itu harus punya frekuensi yang sama, Bu, supaya kita bisa nyaman sistemnya ya. Saya sedikit bacakan hadis Rasulullah mengenai minyak wangi ya, Ibu. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harumnya, gitu ya Bu ya, kalau kita kenalan teman sama tukang minyak wangi. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu bisa terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau kotoran darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi betapa Rasulullah menyampaikan itu, betapa ketika kita dekat dengan seseorang yang takwa, yang soleh dan lain sebagainya, itu akan mengajak kita, Bu. Kadang kan kita merasa nyaman ya Bu ya, ketika ngobrol, kok saya cocoknya sama ibu ini, ibu itu, atau bapak ini ngaji bareng-bareng. Ternyata manusia itu punya frekuensi yang sama, Bu. Jadi kalau anak-anak itu ada garpu tala digetarnya dari jauh, itu digetarnya di sini, Bu. Yang sebelah sini kalau frekuensi sama ikut bergetar. Nah, jadi manusia itu ternyata juga punya frekuensi yang sama untuk bisa, terutama kita membuat sistem-sistem kebaikan seperti ini. Jadi alhamdulillah Ustaz Mustoto selalu membimbing kami merepoti terus ngundang ke masjid di dua-dua. Ya, alhamdulillah selalu beliau hadir untuk bisa mengisi, memberikan tausiah dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini pertama kali saya kesini, ibu-ibu, jadi ini adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya, sehingga bisa berkumpul di sini. Apalagi sekali lagi, dipakai jadi apalagi sekali lagi kita berkumpul juga, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan lafaz-lafaz Allah, maka kita mendapatkan keberkahan darinya. Seperti yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu baginya derajat, beberapa derajat. Jadi ketika kita seperti ini kan sedang bertausiah, kemudian saling belajar begitu ya ibu-ibu ya, dan belajar agama Islam, belajar untuk saling silaturahmi dan seterusnya. Dan Allah maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul semuanya dalam kondisi apapun itu, sehat dan sakit, yang merupakan ujian atau semuanya bagi kita semua. Sehat juga ujian, sakit juga ujian bagi kita semua. Ya, alhamdulillah ini hari Jumat, ibu-ibu ya, masuk hari Jumat sebelum masuk sholat maghrib nanti. Jadi masih merupakan waktu yang mulia. Ya, jadi alhamdulillah kita ini merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Ibu, dulu saya ketika sekolah, Ibu, alhamdulillah ketika SMA zaman dulu di Bandar Lampung, Ustaz, saya itu cuman di metro tuh cuman sampai SMP, Ibu. Jadi selanjutnya udah jauh SMP di Bandar Lampung, kuliah jauh lama di Solo dan di Jogja, Ibu. Jadi hampir masa dewasa saya habiskan lebih mungkin sekitar 11-12 tahun di Jawa. Jadi dengan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa kembali bersama ke tanah kelahiran saya di metro, bersama-sama untuk berkarya seperti itu ya Bu ya. Berkarya, kita juga beribadah bersama-sama, membentuk suatu sistem yang seperti saya bilang tadi, sistem yang baik untuk kita semua. Jadi Ustadz Mustoto alhamdulillah membuat suatu sistem itu lingkungan ya Bu ya. Penting sekali kan Bu ya. Sekarang ujian berat bagi ibu-ibu, anak-anak itu apa Bu sekarang Bu? Ya mungkin salah satunya itu ya Bu ya, gadget, HP dan media informasi yang mengalir deras kepada kita tanpa bisa
screening. Dulu zaman kita mungkin anak-anak paling cuman main sepak bola, main kelereng seperti itu ya Bu ya, berenang di kali, mandi di kali dan seterusnya. Sekarang anak-anak zaman dulu anaknya jalan, anaknya keluar dicari-cari ya Bu ya. Balik digolei gitu. Sekarang anaknya di dalam rumah terus sampai suruh main kono loh, samping pegangannya HP terus. Hati-hati buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mungkin HP itu kalau dipegang sejak anak-anak bisa menghalangi komunikasi dari, makanya sekarang banyak sekali ya Bu kita temukan anak-anak yang delay speech, jadi berbicaranya agak terlambat, kemudian komunikasinya kecanduan, terutama kecanduan untuk game, HP dan seterusnya. Ya itu juga salah satu penyakit yang memang harus kita atasi. Dan sistem itu makanya dibentuk oleh kita bersama ibu-ibu, membuat sistem apakah itu, lingkungan apa itu, lingkungan yang penuh dengan nuansa pengajian, nuansa islami, kemudian TPA, itu adalah sistem-sistem yang akan membuat kita semua mendewasakan kita Ibu. Zaman dulu di daerah saya itu lingkungannya luar biasa Bu, banyak orang mabuk gitu ya Bu ya. Zaman dulu kan banyak orang-orang yang main ke pasar itu nakal seperti itu ya. Tapi alhamdulillah bisa menciptakan suasana yang islami karena adanya masjid, kemudian adanya tempat-tempat pengajian, itu mengajak kita semua untuk bisa mengajarkan anak-anak itu bahwasanya memberikan contoh bahwasanya Islam itu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tentunya Islam akan menuntun kita kepada kesuksesan. Insya Allah semoga kita bersama-sama bisa membimbing anak-anak kita semua sesuai dengan niatan kita di jalan Islam, insya Allah. Sama saya koreksi sedikit ya Ibu ya, tadi saya belum haji Ustaz Mustafa masih ngantri beberapa tahun ya. Mohon doanya semoga bagi ibu-ibu yang juga masih mendaftar atau yang belum punya kesempatan, insya Allah mudahkan, lapangkan rezekinya sehingga bisa ikut haji insya Allah. Kita tidak pernah tahu Bu rezeki kita dari mana ya. Sama dengan ketika saya mengobati Bu. Jadi saya tuh lulus 2020 langsung ke Mesuji Bu. Jadi saat itu ditutup Bakauni. Saya mau pulang ke Lampung nggak bisa Bu. Jadi langsung ke Mesuji. Alhamdulillah surat Bupati Pak saat itu. Jadi tujuannya apa? Membuka isolasi COVID Bu. Nah, kita nggak akan pernah tahu Bu dari mana siapa yang akan kita rawat, siapa yang akan kita obati dan seterusnya. Qadarullah ternyata ibu saya sendiri saya rawat COVID. Saya bawa ke Mesuji, saya isolasi karena Ibu Bidan Sukamti itu nggak bisa diam kemana-mana, sosialisasi dan lain. Ibu-ibu yang nggak bisa diam karena kodrat kita adalah bersosialisasi ya Bu ya. Sehari Ibu kalau ngitung itu mungkin bisa bertemu dengan 10, 20 sampai 50 orang Bu. Makanya saya ingat dulu salah satu cerita dari sahabat dari Rasulullah, orang ingat pernah dengar cerita nggak Bu yang sahabat Rasulullah, orang ini nanti ketika ada pengajian Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, orang ini nanti akan masuk surga sampai 3 kali berulang gitu. Akhirnya sahabat kita kalau nggak salah Amr bin As sampai menginap bertamu di rumahnya sampai 3 hari 3 malam, seperti melihat amalan ibadahnya biasa, sholat, tahajud dan lain sebagainya. Ternyata salah satu amalan utama dia ketika dia pulang, dia sampaikan bahwa amalan dia adalah ketika mau tidur dia mengingat-ingat siapa saya bertemu dengan siapa, saya sudah menyakiti, saya memaafkan apabila ada kesalahan dengan saya ketemu, misal hari ini saya ketemu dengan Ibu A, Ibu B, saya maafkan kesalahan saya dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita berdua. Jadi bermuhasabah. Jadi intinya adalah satu hari itu ketika kita melakukan sesuatu, malam harinya kita sudah koreksi, kita sudah evaluasi sehingga kesalahan-kesalahan kita koreksi malam hari sebelum tidur, kita memohon ampun kepada Allah ya. Itu salah satu
Jadi itulah kenapa waktu kena COVID ya Bu, kita semua kacau ya Bu ya. Jadi nggak bisa bersosialisasi. Ya, tapi saya sampaikan bahwasannya sebelum COVID Ibu, sebenarnya di dunia itu sudah pernah banyak penyakit-penyakit yang pandemi Bu. Dulu zaman flu influenza, flu Spanyol itu hampir 10 juta manusia saat itu di Eropa dan di Asia, Amerika meninggal Bu. 10 juta Bu, bayangkan, karena zaman dulu belum seperti sekarang, lama sekali. Alhamdulillah kalau sekarang walaupun kita masih baru sebatas pemakai ya Bu ya, pemakai vaksin, belum bisa penemu vaksin, tapi vaksin itu awalnya itu ternyata dulu ditemukan oleh dinasti Turki Utsmani. Zaman dulu ketika ada cacar, ada ilmuwan muslim yang menggunakan kulit dari orang yang kena cacar itu dideplok gitu Bu ya, dideplok jadikan debu terus dihirup. Ternyata ketika dia kena cacarnya nggak berat gitu. Jadi vaksin itu adalah memasukkan zat berbahaya tapi dalam jumlah yang sangat sedikit sekali, sehingga tubuh kita kebal, tubuh kita tahu. Nah, alhamdulillah walaupun kita baru bisa memakai. Coba kalau tidak ada vaksin Ibu, kalau kita tidak ada vaksin, apakah haji yang tahun kemarin tahun ini bisa seperti ini? Tidak bisa. Kita tidak bisa beribadah tentunya yang sifatnya massal. Bahkan kita kaget juga ya Bu ya, kita nggak pernah ngelihat Ka'bah itu berhenti tawafnya, tapi luar biasa bisa kosong ya Bu ya. Pernah ngelihat ya Bu ya, Ka'bah itu dalam kondisi kosong saat itu, luar biasa, karena kondisi COVID itu betul-betul memaksa kita untuk membatasi hal-hal yang sebelumnya kita bisa lakukan. Sebelum COVID Ibu, kalau selain flu Singapura, sekarang itu apa Bu? Ibu pernah tahu virus HIV? Nah, virus ini juga terkait dengan pergaulan Bu ya. Anak-anak kita, nyun sewu, ujian kita saat ini, kalau dulu mungkin anak-anak cowok sama cewek itu khawatir gitu ya Bu ya, cowok khawatirnya sama cewek, anak-anak putri khawatir sama cowok gitu kan ya. Sekarang Bu, nyun sewu, laki-laki juga khawatir sama laki-laki loh Bu. Apa itu? Karena ada LGBT Bu, luar biasa Bu. Jadi saya itu nyun sewu, saya penyakit dalam. Jadi kami menangani penyakit-penyakit yang sifatnya tadi infeksi. Jadi ternyata di Solo, saya di kota-kota besar maupun di Jawa itu ada komunitas-komunitas apa Bu? Gay. Jadi komunitas gay. Kalau bahasa kami di medis itu LSL, laki suka laki. Nah, pernah dengar nggak Ibu? Nyun sewu, luar biasa itu kaumnya Nabi Lut itu. Nah, jadi itu ternyata menjadi penyumbang utama terbesar kejadian HIV. Dan virus HIV itu juga endemik Bu, pandemi, jadi seluruh dunia ada. Dan HIV ini ditularkan melalui melalui gay, homoseksual. Kemudian juga banyak juga di kota-kota besar kita harus menjaga tempat-tempat prostitusi. Jadi tempat-tempat di kota-kota besar itu saking banyaknya manusia, saking susahnya mungkin orang nyari kerjaan dan lain sebagainya, dan pergerakan manusia di Indonesia itu luar biasa. Jadi banyak sekali yang tertular penyakit itu, karena itu penyakit yang salah satunya akibat selain homoseksual juga diakibatkan karena pasangan yang tidak setia. Jadi karena kerja di luar, kemudian bahasane jajan gitu ya Bu ya, nyun sewu ya, itu karena luar biasa. Itu ternyata banyak Bu. Saya waktu pulang ke Metro nggak nyangka juga. Saya pikirkan paling nggak terlalu banyak. Saya komunikasi sama teman saya Dr. Tommy, penyakit dalam di Muhammadiyah, juga ternyata udah banyak Mas di sini ada komunitasnya. Jadi di Facebook itu mereka berani terang-terangan Bu, komunitas gay, komunitas ini. Jadi mereka gampang sekali untuk saling berkomunikasi. Makanya kita juga harus menjaga anak-anak kita, maka mendekatkan, mengajarkan Islam pada anak-anak kita juga akan mencegah hubungan-hubungan yang di luar batas-batas yang tidak normal ya Bu ya.
Dan tentunya apa yang Rasulullah atau Islam itu syariatkan ternyata melindungi kita gitu ya Bu ya. Kenapa kok homoseksual itu dilarang? Kita nggak tahu kan zaman dulu ngapain sih ngelarang-larang gay gitu, ngelarang homoseksual gitu kan. Zaman dulu nggak tahu penyakit HIV. Zaman Rasulullah belum ada pemeriksaan virus kan. Terus contohnya lagi hal-hal yang tidak disarankan dalam Islam, misalnya tidur larut malam, ya itu juga mempengaruhi. Ternyata itu efek dampaknya ke manusia juga. Jadi betapa itu melindungi, syariat Islam itu juga melindungi kita terhadap ancaman virus dan lain sebagainya. Dan kalau sudah kena HIV Bu, HIV AIDS itu kasihan sekali, nyawanya itu hanya 5 sampai 10 tahun bisa dihitung. Jadi kalau udah kena virus HIV, dia akan gampang terkena penyakit. Itu juga menjadikan orang rentan untuk gampang jatuh sakit. Hati-hati ya Bu ya. Sedikit saya sampaikan hadis riwayat Muslim, ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah ketika saya pulang ke Mesuji, dapat tanda tangan bupati saat itu, nggak taunya di akhir masa-masa COVID, bupatinya saya rawat juga Mesuji ya. Dan alhamdulillah tadi ketika saya berbicara bahwa kita tidak pernah tahu kapan rezeki kita, kapan kita sehat, kapan kita sakit, kita juga mengalami itu Bu. Kadang pasien yang sudah nyun sewu sepuh, usianya 90 tahun, jantungnya sudah bengkak, sudah nggak sadar Bu. Wah, secara perhitungan medis kok susah gitu ya. Tapi qadarullah, kita ikhtiar semaksimal kita, sehat Bu. Bangun seger, dari anak-anaknya, keluarganya, tetangganya udah saling jenguk gitu Bu. Udah nggak sadar, coba deh bismillah kita cek apa yang nggak normal, kasih obat antibiotik. Besoknya bangun mbahnya terus sehat, malah lebaran sama mbahnya, sama cucu-cucunya, kemudian sama sampai lebaran Idul Adha ini juga masih sehat. Banyak sekali ibu-ibu, jadi hal-hal yang di luar nalar perhitungan kemanusiaan manusia, tapi ternyata ketika Allah berkehendak maka hal itu akan menjadi nyata. Termasuk urusan-urusan kita sebagai seorang mukmin ini semuanya baik Bu. Ketika mungkin ibu-ibu banyak merasa kok saya sakit terus ya. Saya mungkin kalau udah sepuh, biasanya ibu-ibu wanita di Indonesia itu Ibu hampir 80% mengalami anemia, kurang darah. Satu itu, yang kedua juga vitamin D-nya kurang Bu, kalsium. Jadi kenapa? Karena memang kita walaupun negara tropis, karena kita tuh kurang paparan sinar matahari Bu. Jadi apalagi sekarang ibu-ibu yang takut matahari ya Bu ya. Takut matahari kenapa Ibu? Takut ireng ya Bu ya. Nah, padahal itu ada vitamin D-nya Ibu. Jadi apalagi mungkin bagi ibu-ibu yang pakai jilbab kan otomatis tidak semuanya bisa, padahal penyerapan vitamin D itu sumbernya dari matahari. Nah, betul. Jadi ketika vitamin D itu ada dari sumber makanan Bu. Contohnya susu, brokoli, daging, telur, itu ada kalsium, ada vitamin D-nya. Tapi bisa aktif setelah kena matahari. Jadi luar biasanya ternyata kita itu juga sama kayak tumbuhan ya Bu ya. Karena kalau nggak ada matahari kita juga nggak bisa dapat vitamin D Bu. Kalau nggak punya vitamin D, otomatis tulang kita keropos kalsiumnya, nggak ada kalsiumnya. Jadi karena banyak kan ibu-ibu di Indonesia atau wanita Indonesia ada anemianya, kurang darah. Satu, yang kedua kekurangan vitamin D. Sumber-sumber itulah yang bisa diperbaiki dari
konsumsi gizi, vitamin dari paparan sinar matahari di luar, sehingga akan lebih kekuatan tulang kita akan lebih bagus. Jadi sehingga masalah ibu-ibu yang paling banyak apa? Boyok ya Bu ya. Kalau ibu-ibu nyun sewu 50 tahun udah nyeri-nyeri boyok, kalau di ronsen itu mesti sudah ada pengapuran. Jadi, nah pengapuran itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Ya nyun sewu ban mobil nih kok Bu, itu paling 5 tahun aja butuh ganti ya Bu ya. Nah, boyok menungso itu 60, luar biasanya Gusti Allah itu boyok menungso itu 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun masih kuat luar biasanya. Tapi yo gaspernya udah cairan olinya, sendinya mungkin udah bocor kemana-mana, dan itu susah untuk hilang sakitnya itu. Tapi kembali lagi bahwa kita adalah seorang muslim, ketika kita ada ujian itu sakit, maka hal itu adalah baik bagi kita untuk kesabaran, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian juga dengan sakit yang lain, apa Bu? Hipertensi. Tensi tinggi itu kenapa kok usia lanjut cenderung tensinya tinggi? Nah Ibu yang masih muda, anak-anak kulitnya dipegang sama banding nih kulit ibu-ibu. Jadi yang keriput, kalau anak-anak itu kan masih halus ya. Demikian pembuluh darah Ibu. Jadi tensi itu dipengaruhi tekanan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Ketika kita semakin usia, maka pembuluh darah juga akan semakin mengeras, sklerosis. Jadi akhirnya tekanan darah akan cenderung lebih tinggi. Apalagi kita wong Indonesia nggih Bu, nek mboten santen, mboten gorengan, mboten asin, mboten enak. Jadi akhirnya tensinya akan semakin tinggi. Nah, itu juga merupakan ujian bagi kita semua, bagi orang-orang yang sakit. Apalagi ibu-ibu yang sakit yang lainnya, diabetes ya. Kalau kata Ustadz Dasalatif itu, saya Dasalatif atau siapa ya Bu ya? Saya males lah pergi ke dokter. Masa urusan dapur ditanyain. Lah emang ditanya apa Ustadz? Bapak gadah gendis tuh. Di rumah ya ada gula, masa dapur ditanyain? Padahal tanya gadah gendis itu maksudnya adalah ada punya riwayat penyakit gula, diabetes ya Bu ya. Jadi kenapa juga diabetes Bu? Sejarahnya itu diabetes itu Ibu di seluruh dunia naik pesat, nggak cuma di Indonesia. Karena zaman dulu gula itu adalah makanan priai ya Bu ya. Gula tebu itu kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati. Makanya dulu orang Belanda, orang-orang Eropa itu minum gula dalam jumlah yang sedikit dan juga susah didapatkan bagi kita orang-orang pribumi zaman dulu. Nah, sekarang gula Ibu semuanya ada, semuanya mudah sekali didapatkan. Jadi akhirnya apa-apa permen ada gulanya. Enggak cukup dengan gula pasir atau gula biasa, gula alamiah, tapi juga ada gula pemanis. Itu luar biasanya. Padahal Bu, kalau dilihat bahayanya gula, orang yang meninggal akibat diabetes gula itu sama orang yang meninggal akibat narkoba itu tinggian orang yang meninggal kena gula. Tapi kenapa gula nggak dilarang ya Bu ya? Nggak mungkin, karena itu adalah hierarki sosial, sama seperti perokok mungkin ya. Merokok itu nggak bisa. Ibu pernah ngelihat nggak tanggal kadaluarsa di rokok? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kalau makanan itu jelas ada kadaluarsanya. Ya, itu adalah hierarki sosial di dalam kehidupan manusia. Nggak mungkin kita akan melarang gula. Yang ada adalah kita batasi. Jadi kenapa itulah sehingga saya melihat sebagai seorang dokter dan seorang muslim, saya membaca kenapa ya hadis-hadis Rasulullah itu banyak membahas tentang sakit. Ada suatu hadis yang menyampaikan bahwa mengunjungi orang yang sakit saat pagi hari, maka dia akan didoakan malaikat sampai dengan sore hari. Dan barang siapa yang mengunjungi orang sakit saat sore hari atau malam hari, dia akan didoakan malaikat sore malam hari sampai dengan pagi harinya. Kemudian ada hadis lagi tentang orang sakit, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka
dia seolah-olah seperti berada dalam kurvatul jannah, seperti buah-buahan di dalam surga, Ibu. Saking luar biasanya ada doa keberkahan bagi orang-orang yang sedang sakit ketika kita kunjungi. Cuman akhirnya jadi agak repot waktu saya di rumah sakit ketika COVID ya Bu ya. Nggak bisa nunggu, takut niatnya baik, tapi karena kita sudah alamiah, natural di dalam tubuh, dalam diri kita bahwa kita harus mengunjungi saudara kita yang sakit, tapi ketika COVID agak berat untuk bisa tidak mengunjungi. Tapi semuanya alhamdulillah sudah kita lalui bersama ya Ibu. Nah, sakit-sakit itulah yang kemudian juga menjadikan kita ujian. Ternyata sakit itu akan menghapuskan dosa kita. Dalam hadis, izin saya Ibu, hadis disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2571, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Tapi terus kalau sakit perlu berobat enggak Ibu? Perlu. Ya, karena itu adalah bentuk ikhtiar kita. Tadi saya mendengarkan khutbah Jumat di Al-Hidayah belakang Azizah, bagus sekali Ustadz menyampaikan bahwa dokter jangan menjadikan dokter rumah sakit sebagai yang penyembuh. Jadi yang penyembuh bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura disebutkan, apabila aku sakit maka akulah Allah yang menyembuhkan. Jadi dokter, obat, rumah sakit adalah sebagai suatu perantara dan bentuk ikhtiar bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan. Dalam Islam sendiri hukum berobat itu mubah ya Bu, boleh. Tapi kalau sudah mengancam nyawa, ya itu wajib berobat ya Bu ya. Makanya kami juga ketika gawat ibu-ibu operasi pasien di IGD Bu, dulu kalau kami itu mungkin kalau ada putra-putra ibu yang dokter, zaman saya dulu IGD kan di Lampung Timur tuh Bu, Sukadana, di ruang bersalin mau brojol kepalanya, nggak kepala Bu, bokong kadang kalau di rumah sakit. Di depan IGD udah kena bacok, ada yang patah, ada yang demam, ada yang kejang dalam satu waktu Bu. Jadi bingung sana sini. Jadi luar biasa. Mungkin Ibu Tati, Ibu saya juga demikian. Ibu dulu zaman dulu belum ada bidan banyak, semalam nolong orang melahirkan 5 sendirian zaman dulu. Sekarang saya nolong 1 aja nggak mampu Bu, stres nolong melahirkan. Itulah kuatnya ibu-ibu, fisik mental seorang ibu itu luar biasa. Anak-anak cowok itu Bu, sunat sekali aja udah teriak-teriak ya Bu ya. Ibu-ibu lahirkan 2 kali masih pengen nambah ya. Padahal sakitnya melahirkan itu mungkin 1 jutanya dari sakitnya disunat karena takutnya itu yang luar biasa bagi anak-anak laki-laki yang mau disunat itu. Tapi kalau ibu-ibu karena sudah secara hormonal, secara fisik dan mental disiapkan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu adalah wanita-wanita yang kuat menghadapi itu semua. Ya demikian Ustaz, mungkin jam 5 kita sedikit yang bisa sampaikan, mungkin kita bisa diskusi ya Bu, biasanya tanya jawab ya Bu ya, ngobrol santai aja gitu. Monggo kalau mau konsultasi kalau konsultasi kesehatan nanti nggak tuntas ya Bu ya, tapi intinya bahwa saya adalah seorang dokter, jadi untuk ilmu Islam saya masih dalam tahap belajar. Kenapa? Karena semua orang Islam wajib belajar tentang agama Islam. Saya dalam tahap belajar. Untuk fikih nanti kita tanyakan kepada ustadz kita, ustadz yang memang mempelajari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang fikih, pertanyaan-pertanyaan yang dalam tentang keagamaan, tentunya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan serahkan urusan itu kepada yang bukan ahlinya. Kalau bukan ahlinya maka tinggal nunggu kehancuran saja. Makanya kita serahkan kepada yang ahlinya. Ya sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai nikmatnya sehat dan juga sabarnya kita ketika menghadapi sakit, itu merupakan hal-hal yang ternyata kita alami Bu ya.
banyak sekali kita alami. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah merasakan sakit. Dan sakit itu hal yang ternyata di dalam Islam oleh Rasulullah dibahas sangat banyak sekali. Dan kita juga memang sekarang kita tertinggal dalam dunia kesehatan, dunia teknologi oleh Barat. Tapi ilmuwan-ilmuwan muslim lah, dokter-dokter muslim lah yang awalnya mencetuskan atau menemukan itu semua. Ada bapak bedah Islam dulu zaman kekhalifahan, yaitu Ibnu Sina. Ya, menemukan alat-alat bedah yang sampai sekarang alat-alatnya tuh masih dipakai oleh dokter-dokter ahli Eropa. Vaksin seperti saya bilang tadi ternyata ditemukan pada ulama-ulama atau ilmuwan pada dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani. Dan juga banyak sekali ada bapak-bapak Al-Khawarizmi. Beliau itu menemukan kamera, Ibu, yang kamera yang merekam ini ternyata cikal bakalnya ditemukan oleh suatu ilmuwan muslim waktu itu. Jadi dunia Eropa saat itu dalam kegelapan, tapi dunia Islam sudah terang benderang. Ketika Eropa bersentuhan dengan Islam, Eropa menjadi gemerlap. Tapi Islam, ketika kita meninggalkan agama kita, meninggalkan Quran, meninggalkan hadis Rasulullah, maka kita akan semakin jatuh ke dalam kegelapan. Maka kita jangan lupa, apapun profesi kita, kegiatan kita niatkan semuanya untuk berada di jalan Allah dan juga dalam panduan syariat-syariat yang telah digariskan oleh Islam. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada lebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan itu dari saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan di Ibu, Ibu. Terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini untuk anak saya. Anak saya itu programnya di IT, jadi kerjanya kok tidur di rumah tuh HP saja. Kalau keluar malas, olahraga juga malas tuh. Saya tipnya atau trik apa supaya bisa sehat gitu, Dokter. Terima kasih. Iya, betul, Ibu. Matur nuwun, Ibu. Pertanyaan yang bagus ya, Bu ya. Itu juga sebenarnya tidak hanya anak-anak zaman sekarang, Bu. Sebenarnya mungkin era Ustadz itu merasakan mulai dari mesin ketik, disket, komputer tabung ya Ustadz, peralihan ke digital sampai era sekarang ya Ustadz ya. Sama. Tapi kalau era saya juga merasakan mulai dari era komputer, Ibu, mulai dari komputer, kemudian digitalisasi sampai dengan era sekarang. Zaman saya itu juga sedang, ketika saya muda, sekarang masih sudah tua ya Bu ya. Gitu. Jadi itu juga luar biasa Bu, perkembangan untuk game terutama. Kita tuh bisa PlayStation itu kan zaman dulu ibu-ibu ya, rental PlayStation itu tidak ada anak yang saya rasa tidak terkena dampak itu. Yang harus kita luruskan adalah bagaimana kita bisa memanage, membagi waktu antara kewajiban dengan permainan, kewajiban dan waktu-waktu yang santai. Sebenarnya IT itu luar biasa Ibu, ketika ngambil, maka kita niatkan bahwasannya anak kita yang bekerja di IT, karena IT itu sekarang menjadi kunci bagi penguasaan apapun itu. Pemilu Bu, pemilu itu bisa dimodifikasi suaranya Bu. Jenengan kita di sini orang 50 sepakat nyoblos satu orang, pakai IT etik-etik segetik satu, yang 50 hilang Bu, kalah sama tambahin nolnya 5 jadi 1 juta. Nah, itu luar biasanya IT Bu. Jadi jadikanlah anak-anak kita memang adalah ahli-ahli IT, informatika, teknik informatika yang memang untuk kepentingan umat Islam. Nah, saya dulu sedikit cerita ya Ustaz Mustoto, waktu di perbatasan Turki Bu ya. Dulu alhamdulillah dapat amanah bersama teman-teman untuk misi kemanusiaan di sana Bu. Jadi membuka rumah sakit Bu di basement.
Jadi setiap hari itu dapat paket bom Bu di sana. Dan tapi alhamdulillah di sana anak-anak mudanya itu, ibu-ibu, mereka membuat video seperti ini, jadi menyebarkan ke seluruh dunia bahwa kita dalam penderitaan. Ini ada saudara-saudara kita yang sedang tertindas, ada yang membutuhkan bantuan, ada yang lain sebagainya. Itu di samping rumah sakit pas. Jadi kita membuat suatu sistem jaringan yang baik. Nah, jadi yang harus ditanamkan memang untuk anak-anak sekarang, menurut saya pendidikan Islam sejak usia dini itu sangat luar biasa. Dulu saya ingat ibu saya manggil guru ustadz ibu, karena zaman dulu saya nggak bisa diatur anaknya. Saya itu termasuk hiperaktif, tapi pakai guru ngaji ustadz. Jadi privat dulu ada almarhum Ustadz Tosim, saya ingat sekali dari TK saya udah di privat, sudah diajarkan hadis-hadis, membaca Al-Quran, kemudian dasar-dasar tentang Islam. Dan ternyata ketika saya dewasa itu, dan tentunya dengan doa kita ya Bu ya, doa orang tua itu sangat luar biasa. Saya rasakan selalu ketika mau melenceng itu kok dibimbing, ada yang membimbing kita. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah menanamkan sistem yang baik, namun mungkin ada ketidaksesuaian, maka doakan. Saya juga dulu ingat ketika mbah saya sendiri Bu di Jogja itu masih apa Ustadz, poso mutih, kadang bakar sajen, kadang-kadang kan saya tanya sama Ustadz saya di Solo, Ustadz ini gimana ya Ustadz, saya nggak bisa mengajarkan nenek saya nih. Kalau antum sudah menyampaikan, sudah ini, doakan orang tua antum, doakan kakek nenek antum. Qadarullah kita nggak tahu Bu, 5 tahun naik gaji sama ibu saya nenek pada umur 65 atau 70 Bu ya, 80 tahun sekarang. Nah jadi luar biasanya, dan itu sekarang sholat 5 waktu plus, hal-hal yang seperti itu bisa padahal puluhan tahun berubah. Jadi bahkan hal-hal yang luar biasa menyimpang ya Bu Nyun Sewu, mendekati kesirikan kan itu Bu ya, itu saja masih bisa dirubah, apalagi dengan IT, dengan informatika itu masih sangat bisa untuk ibu arahkan gerakan. Ya tentunya kalau kita kerja di depan komputer, laptop, kita jangan lupa untuk stretching Bu. Jadi anak-anak itu suruh nggak boleh kita 20 menit, setengah jam di depan komputer itu mata harus sudah istirahat. Jadi bahu sudah harus peregangan gitu ya Bu ya, supaya boyoke nggak pengapuran Ibu. Jadi ibu-ibu yang penjahit mungkin ya, zaman dulu kan juga banyak Bu di kota-kota besar. Kalau di metro kan nggak banyak buruh ya Bu ya. Kalau di Jawa itu Bu, buruh itu luar biasa Bu, pekerja buruh apa, kain, buruh rokok, linting rokok, buruh tekstil itu berjam-jam duduk Bu, 12 jam, dan ribuan buruh itu kalau sore keluar dari pabrik itu mabrul gitu. Jadi itu pasti ada masalah di kemudian hari, pasti otot, pinggangnya dan lain sebagainya. Maka ya kita, anak-anak kita sendiri juga harus ada peregangan, stretching. Olahraga itu nggak butuh lama Ibu. Kecukupan olahraga bagi setiap orang yang bagus, yang sehat, tidak ada masalah jantung, itu 3-5 kali dalam seminggu. 30 menit sudah cukup. Nah, jadi kayak kita jalan-jalan itu sudah cukup sebenarnya. Ning benten nggih Bu antara olahraga dengan bekerja. Jadi sama kalau saya melihat, dok saya udah bekerja masak, nyapu gini kok gulanya apa tensinya belum turun, berat badan saya tetap ya Bu. Beda antara niat itu berbeda Bu. Saya gambarkan, kita niat puasa Ramadan sebulan sama ibu-ibu niat nggak makan poso sebulan. Yakin yang nggak niat poso sebulan kena lambung, kena penyakit macam-macam. Karena niat itu luar biasa dalam Islam itu. Sekali lagi Islam memberikan warna dalam dunia kita ya ibu-ibu ya. Dengan niat itu ternyata bisa mempersiapkan asam lambung kita, mempersiapkan kekuatan kita, mempersiapkan mental kita. Jadi saya mau niat puasa hari ini sama dengan niat olahraga. Bismillah, saya niat olahraga untuk membakar lemak saya, menyehatkan tubuh saya, menghindari dari sakit diabetes dan seterusnya. Tentunya itu akan lebih bermanfaat. Insya Allah mungkin sedikit itu ya Bu, ya itu bagus sekali Bu. IT luar biasa Bu. Karena ke depan itu ada lagi Ustadz ya, pakai AI Bu. AI itu apa? Artificial
intelijen, jadi intelijensi buatan. Jadi nanti yang menentukan mesin, Bu, pakai intelijensi mesin, jadi bisa menggambarkan gambaran raja, mukanya raja kita 1000 tahun yang lalu itu kayak apa, itu bisa digambarkan berdasarkan data-data yang dimasukkan. Luar biasanya, nggak tahu lagi saya. Wah, luar biasa pokoknya ilmu pengetahuan teknologi sekarang sangat berkembang. Makanya kita Islam jangan sampai ketinggalan terkait hal-hal itu. Di semua medan, semua bidang kita harus bisa unggul, punya wakil-wakil di situ, insya Allah. Demikian. Kalau ada yang lain, Ustaz. terima kasih Bapak Tentang atas ilmunya tentang penyakit tadi itu sama dengan penyakit gula, Bu ya. Ya. Penyakit gula nggak ada kadaluarsanya ya, kadaluarsa. Yang paling berbahaya itu Pak Dokter kayaknya malah penyakit kopi. Iya, kalau orang ngopi itu malah sumber penyakit. Benar nggak Pak Dokter? Kopi, ada nggak ibu-ibu yang ngopi? Hati-hati. Ada suami yang ngopi? Hati-hati. Nanti kalau ngopi durut tempatnya Ibu Supri itu kan, Bu. Kopi itu bahaya, yaitu kopi pikiran. Iya. Makanya kopinya dikurangi. Banyak pikiran, kopikirannya banyak, enyeng, depresi, akhirnya sakit, terus bablas. Wassalamualaikum. Ada tuh, Bu? Banyak. Kemudian beliau, ya Allah, bagus sekali materinya ya, bahwa ajaban li amril mukmin. Tadi sama seperti itu. Sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Inna amruhu kullu khair, semua urusannya baik. Ini hebatnya orang yang beriman, semua urusannya baik. In asobathu khairan syakaro. Kalau orang yang beriman itu mendapatkan kebaikan, bersyukur, maka ada sampai bersyukurnya, diberi nama Umi Syukur Ria. Hadir orangnya. Wa in asobathu dharra, kalau mendapatkan suatu kesusahan, ada yang susah, Bu? Sobaro bersabar. Mula nggak ada perintahnya kon ngeluh, nggak ada, Bu. Nah, ini harus disadari, Ibu. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, rezeki kepada kita, kita harus mensyukuri. Tapi ketika kita mendapatkan suatu ujian, masalah sabar. Cung, sing ora pernah nek masalah sapa, Bu? Nggak ada. Masalah tetangga, masalah anak, masalah bojone ndablek. Ada? Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah adalah sebuah keniscayaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita ada masalah? Karena Allah berikan nikmat. Masalah itu merupakan ujian. Kenapa Allah berikan ujian? Karena Allah berikan nikmat. Orang seimbang, Bu. Kadang-kadang kita pengen seneng, rezekine lancar, sakit yo emoh, sehat terus, pengennya seperti itu. Tapi dalam kehidupan nggak mungkin, Bu. Mesti enek masalah. Masalah itu ada. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat. Ibu pernah sakit, Bu? Pemene wis tuwa ke apa sepo.
Dan tua itu meripat mulai kendur, ya, moto blawur, kulit kendur, mangane bubur, mundur-mundur kecegur. Ki wong tua, Bu. Wong tua itu baunya balsem. Kenapa orang tua kok kita sakit-sakitan? Karena Allah berikan kesehatan. Maka ketika Allah berikan nikmat itu, Bu, pasti Allah berikan ujian, masalah ujian. Biar apa? Biar kita bersabar. Ketika sabar kui pahalanya besar. Kalau kita diberi nikmat, biar kita nih bersyukur, berpahala. Kalau enek masalah, supaya kita sabar. Maka alangkah bahagianya kalau ibu-ibu punya suami namanya Pak. Ya itu, Bu. Maka sing biasa-biasa saja, Bu, nek masalah kuwi biasa kabeh wong duwe masalah. Ingat, masalah itu Allah berikan merupakan ujian. Kenapa Allah berikan masalah itu ujian? Karena Allah berikan nikmat. Tadi itu mengherankan orang mukmin itu kalau untuk nikmat itu syukur, kalau untuk masalah sabar ki syukur. Ya Allah, dia tadi juga menjelaskan tentang serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila suatu pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggu kehancuran. Maka di luar sana di internet bermunculan, Bu, wong kuwi ahline kuwi dagang, berbisnis proporsional, terus duit oke, malik grembian, dadi ngurusi rakyat, gawe undang-undang. Ahline iki bisnis, Pak Haji, profesional dari SD, SMP sampai kuliah, jurusan bisnis kelotok kering. Begitu di duit nyalon dadi terus mak betunduk malik grim yang ngurusi undang ngurusi rakyat. Yang terakhir, ya Allah, memang satu tadi yang saya terkesan sekali terakhir, Pak Dokter. Pak Dokter tadi dari kecil diajari privat, ya Allah, ini bagus nih. Kemudian diajari baca hadis, Bu Kamti, ya. Terus ketika mau menyimpang ada yang mengingatkan, Bu. Ini angel. Rata-rata bablas. Wis nek wis delok setan gepeng ngoten iki, Bu. Enek sundel bolongi. Wong tausiah ki enek aja ora didelok iman-iman gratis vitamin A. Nek didelok kok ora apik. Nek wong sing apik dapat rahmat dari ana sing ngelingke kayak Pak Dokter tadi itu. Tapi kalau nggak baik, kalau nggak ada imannya nggak bagus, bablas. Maka yang paling penting itu adalah iman, Bu. Tadi gini, Bu Sugiyarti, bahwa innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Kita ini punya nafsu itu pengennya elek illa marahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, baik itu ilmu, harta ataupun apa saja, kalau nggak dirahmati Allah bablas. Maka bagaimana kita ini hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji kita sore hari ini dengan materi Pak Dokter. Ibu-ibu pesannya kalau ngopi jangan banyak karena so depresi, so enyeng, malah sakit. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semuanya, Ibu Tati, Ibu Poy, Ibu saya. Terima kasih berkenan hadir di kami yang sederhana ini. Terima kasih atas bimbingan didikannya Ibu. Ya, berkat Ibu bisa berkarya walaupun sangat sederhana ini. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang bergabung dalam kurban. Mudah-mudahan barokah dan terus berlanjut di kurban-kurban selanjutnya. Kemudian saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya di tanggal 21 Juli. Karena ngaji kita itu di Jumat Ganjil.
Jumat pertama, Jumat ketiga, Jumat kelima, Jumat ganjil. Kemarin halal bihalal, kalal bikalal Pak Kamis Lihan gitu. Kemudian Songsong Ramadan Pak Mas Nuni. Dan sekarang Pak dokter, itu dokter spesialis dalam. Iya, kali dokter cinta ini peliput namanya Bapak Distur. Nah, kalau ibu pengen diliput, ini channelnya banyak sekali. Di mana-mana channel sampai nasional, beliau yang memegang channel-channel YouTuber. Iya, tentang dakwah. Baik, terima kasih. Kalau ada yang disampaikan, kalau nggak ada, sekali lagi kami aturkan terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, mari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Terima kasih dari semuanya, dari Adi Mulyo, dari Eling Mulyo, dari Ganjaraku, ya semuanya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية